Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Cici Channel. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang tuduhan atau keluhan lah dari orang-orang yang anti terhadap dakwah tauhid dari kaum salaf. Begini, mereka selalu bernarasi katanya bahwa kaum salaf itu selalu menyalah-nyalahkan amaliyah dari orang-orang NU katanya suka membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan NU, suka mensyirik-syirikan amalan NU katanya. Nah, kali ini saya akan bahas secara singkat saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk tabayun secara umum agar tidak salah paham. Sebenarnya saya bisa menjamin bahwa kaum salaf itu tidak pernah menyalah-nyalahkan amaliyah NU, tidak pernah menyalah-nyalahkan amaliyah NU, baik itu membid'ah-bid'ahkan amaliyah NU, mensyirik-syirikan amaliyah NU. Saya bisa menjamin bahwa kaum salaf tidak pernah menyalah-nyalahkan amaliyah NU. Apa contohnya? Baik, saya akan jelaskan. Apakah pernah dai salaf menyalahkan ketika orang NU ingin sholat 5 waktu di masjid misalkan? Adakah mereka menyalahkan bahwa itu kenapa orang NU sholatnya 5 waktu di masjid misalkan? Ada enggak? Saya yakin tidak akan ada. Contoh lagi, adakah dai salaf yang menyalahkan bahwa itu orang NU kenapa membayar zakat fitrah saat menjelang Idul Fitri misalkan? Ada enggak yang seperti itu? Saya yakin semua dai salaf tidak akan pernah menyalahkan seperti itu. Contoh lagi, ketika orang NU ingin berziarah kubur ke makam keluarganya, ke makam anaknya, ke makam bapaknya, ke makam kakeknya, saya yakin, saya bisa menjamin bahwa dai salaf semuanya tidak akan pernah menyalahkan orang NU ketika ingin berziarah kubur ke makam anaknya, bapaknya, kerabatnya, sanak familinya. Tidak akan pernah. Karena dai salaf tahu bahwa ziarah kubur merupakan sunnah Nabi. Contoh lagi, ketika orang NU sedang membaca Al-Quran, baik itu di rumah maupun di masjid, maupun dalam tilawatil Quran, MTQ, saya yakin 100% dai salaf semuanya tidak akan pernah menyalahkan orang NU ketika ingin membaca Al-Quran di rumah atau di masjid. Tidak akan pernah. Karena tahu dai salaf juga memahami bahwa membaca Al-Quran itu merupakan ibadah, ada pahalanya. Sehingga saya dapat menarik kesimpulan bahwa persepsi ketika ada orang NU menyalahkan bahwa dai salaf suka membidah-bidahkan, sebenarnya itu salah konteks sebenarnya. Jadi yang disalahkan oleh dai salaf itu tentang amalan bid'ah itu adalah oknum-oknum yang dilakukan oleh jamaah-jamaah atau masyarakat umum. Masyarakat umum yang melakukan praktek menyimpang dalam beragama. Nah, di situ disalahkannya. Jadi bukan NU-nya yang disalahkan, tapi masyarakat umum biasa yang menyimpang. Dan itu memang pasti ada, setiap organisasi, setiap majelis pasti memiliki oknum-oknum yang selalu menyimpang. Karena mereka kan orang awam semua. Yang namanya orang awam kan dia ikut-ikutan. Mungkin diajak sama tetangganya, yuk kita ke kuburan keramat yuk, mencari berkah. Bisa aja kan seperti itu. Dan itu memang sudah istilahnya sunatullah. Yang namanya orang awam ya pasti salah dalam memahami agama.
Jadi tidak mungkin dai salaf menyalah-nyalahkan sesuatu yang benar yang dilakukan oleh NU atau jamaah NU atau Muhammadiyah, tidak mungkin. Karena antara NU, Muhammadiyah dan kaum salaf seluruh dunia praktek ibadahnya sama, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri, kurban, ziarah kubur, sama semua amalannya, dan itu benar-benar emang ajaran Rasulullah. Jadi tidak mungkin disalahkan oleh dai salaf. Lalu sasaran dai salaf itu dakwahnya kemana misalkan? Sasaran dakwah kaum salaf itu sasaran utamanya adalah kepada orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam beragama. Dan itu tujuannya siapa aja itu, umum gitu. Bisa saja para dukun, bisa saja paranormal, bisa saja wali-wali palsu, ustadz-ustadz palsu yang selalu menjual ayat-ayat Allah demi mengeruk keuntungan uang dari umat. Kan kayak gitu. Makanya kita harus selalu berbaik sangka gitu. Kalau ada dakwah tauhid, kita harus kaji gitu. Oh, ini diarahkannya kemana gitu. Pasti itu diarahkannya ke oknum. Yang namanya oknum, jangankan di NU dan di Muhammadiyah, di dalam kaum salaf juga banyak oknum yang masih menyimpang kayak gitu, seperti praktek riba. Saya yakin praktek riba, hukum riba saya yakin 100% orang NU, orang Muhammadiyah sama hukumnya, dilarang oleh Allah. Saya yakin tidak mungkin, karena dalilnya sudah ada jelas. Jadi dalam hal ini antara kaum salaf, Muhammadiyah dan NU tidak ada perbedaan sebenarnya. Kalau kita istilahnya koreksi ke dalam gitu, tidak ada perbedaan. Ibadahnya sama, hukum-hukum yang dipakainya juga sama. Cuma kalau membahas masalah oknum memang banyak. Coba sekarang pikir, para dukun yang buka praktek itu agamanya apa coba? Kebanyakan orang Islam kan, dia memakai sorban, memakai jubah, memakai sarung, seolah-olah kiai NU gitu, seolah-olah gitu. Padahal kan NU juga belum tentu mau dia dianggap sebagai bagian dari NU. Lawang dia itu dukun gitu kan. Jadi istilahnya kita harus melihat itu ke dalam gitu, permasalahan itu sampai mendetil gitu. Kenapa ada orang yang syirik, melakukan kesyirikan? Kita lihat dulu dia itu siapa gitu. Orang Islam asli, apa orang Islam awam, apa ahli ilmu? Dan saya yakin ahli ilmu di NU, baik di NU maupun di Muhammadiyah, tidak mungkin melakukan kesyirikan karena dia tahu hukum Islam. Lantas siapa yang melakukan kesyirikan? Oknum yang menyamar menjadi ustadz di kalangan NU, dan NU kan jumlahnya jutaan banyak, tidak bisa menyaring ini kiai NU mana, dai NU mana, atau orang siapa gitu. Dan kita harus positif, dakwah tauhid itu positif kan, istilahnya demi kebaikan umat gitu kan, demi kebaikan umat. Saya yakin juga orang NU tidak mungkin dia membela para dukun yang selalu menjual atas nama agama. Tidak mungkin, saya yakin. Karena NU juga kan organisasi Islam, pendirinya kan ulama besar tingkat Asia Tenggara. Kiai Hasim itu sama Kiai Ahmad Dahlan itu jangan salah. Jadi tidak mungkin organisasi sebesar Muhammadiyah dan NU membela mati-matian praktek perdukunan. Tidak mungkin. Lantas siapa yang sekarang suka berhadap-hadapan dengan para dai salaf kalau lagi dakwah tauhid misalkan, seolah-olah mereka itu mewakili NU atau mewakili Muhammadiyah, seolah-olah tidak setuju dengan dakwah tauhid. Mereka itu oknum-oknum. Mereka itu oknum. Justru kalau saya pengurus NU, pasti saya akan marah kalau ada orang NU
menghalang-halangi dakwah tauhid dari kaum salaf. Jadi kan seolah-olah citra NU jadi buruk, seolah-olah NU itu bukan organisasi dakwah, seolah-olah. Justru pasti saya akan marah kalau saya jadi orang NU. Apalagi yang dibela sekarang dukun. Kalau saya orang NU, pasti saya akan marahin itu dukun. Gara-gara ente praktek perdukunan, organisasi saya jadi rusak. Gitu pasti saya akan ngomong sama dukun itu. Nah, saya rasa seperti itu sobat YouTube channel. Mudah-mudahan ini menjadi bahan kajian ke dalam, atau baik untuk orang awam maupun ahli ilmu. Semoga ke depan tidak ada lagi hal-hal yang menjadi penyebab keruwetan lah dalam dunia dakwah ini. Karena dunia dakwah itu kan tujuannya sama semua, ingin meningkatkan iman dan takwa. Semua dakwah sama, ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi umat Islam dan menjaga keagungan Islam. Tidak ada dakwah yang tujuannya untuk merusak agama Islam, menghancurkan ketauhidan, dan meningkatkan perdukunan. Tidak mungkin saya. Demikianlah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.